Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lailatul Basiroh dengan NIM 221111005, Prodi Agroteknologi semester 3. Di sini, saya diberi tugas untuk membuat video presentasi tentang statistika deskriptif yang mencangkup 1. Pengumpulan data, 2. Penyusunan data, ketiga, penyajian data, keempat, analisis data, yang terakhir, interpretasi data. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara mendapatkan, mengolahkan, serta menyajikan suatu data penelitian. Statistika deskriptif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, statistika deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Yang kedua, menurut Iqbal Hasan, yaitu bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, menurut Bambang Suryatmono, statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan tentang kelompok itu saja. Tujuan dari statistika deskriptif terbagi tiga. Yang pertama, memudahkan proses analisis data guna penarikan kesimpulan. Yang kedua, memberikan gambaran umum sebaran data. Yang ketiga, memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk menampilkan data mentah hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan grafik. Tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Pengertian tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Tujuannya untuk memudahkan penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengurutkan data, yang kedua, menentukan jumlah kelas, yang ketiga, menentukan frekuensi dari setiap kelas, yang keempat, menentukan jangkauan dari data tersebut, yang kelima, menentukan panjang internal kelas. Kedua, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Apa itu? Tabel yang datanya dibagi ke dalam interval kelas tertentu. Tujuannya untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok yaitu: yang pertama, menentukan tepi atas dan tepi bawah kelas. Yang kedua, menentukan batas atas dan batas kelas bawah kelas. Yang ketiga, membuat internal kelas dengan persamaan. Yang keempat, menentukan banyak kelompok kelas dengan persamaan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan N banyaknya data. Yang kelima, menentukan daerah jangkauan R, misal data terbesar 80 dan data terkecil 75, berarti jangkauannya adalah 5. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik mengumpulkan data, merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan sebuah data yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Tujuannya, yang pertama, jenis elemen atau objek yang akan diteliti. Yang kedua, karakteristik yang memiliki sifat, ciri, atau nilai variabel. Langkah-langkah. Yang pertama, menentukan informasi yang ingin dikumpulkan. Yang kedua, menetapkan jangka waktu. Yang ketiga, menentukan metode pengumpulan data. Yang keempat, melakukan pengumpulan data. Yang terakhir, analisis data. Interpretasi data. Apa itu interpretasi data? Proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu penelitian dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis. Tujuannya
dapat menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Langkah-langkah: 1. Kumpulkan data. 2. Kembangkan penemuan Anda. 3. Menarik kesimpulan. 4. Berikan rekomendasi. Yang keempat, analisis data. Pengertiannya adalah data terkait sampel atau populasi tertentu dengan ukuran kecil dengan melalui grafik, bagan, atau tabel. Tujuannya untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, bersihkan data. Keempat, analisis data. Kelima, sebarkan hasil analisis. Yang keenam, pahami kesalahan. Yang kelima, penyusunan data. Penyusunan data adalah penyusunan data dalam susunan yang teratur agar dapat mudah dibaca atau dilihat secara visual. Tujuannya dibagi 3. Yang pertama, merangkum. Yang kedua, menyusun. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang pertama, editing, yaitu cara mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakteraturan atau ketidaktetapan data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, classify, yaitu mengadakan pengelompokan data yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Yang ketiga, tabulation, yaitu pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah ditentukan dalam susunan kolom-kolom dan baris-baris sehingga data mudah ditarik kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.